Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh kembali bangun pada saat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Ada kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Dan ada perkara-perkara yang baik Tuhan sediakan bagi kita. Mari sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kembali kami boleh ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan waktu yang Tuhan berikan bagi kami mau pakai untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Tertulis demikian. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara yang dikasih Tuhan, Presiden ke-36 Amerika Serikat yang bernama Lyndon Johnson memiliki tubuh yang kelebihan berat. Ia sangat gemuk. Menanggapi kegemukan dari suaminya, istrinya suatu saat berkata kepadanya, "Kamu tidak dapat menguasai dan memimpin negara ini kalau kamu tidak dapat menguasai dan memimpin dirimu sendiri." Mendengar kata-kata istrinya itu, Lyndon Johnson berusaha mengendalikan pola makan dan pola hidupnya, dan ia pun berhasil menurunkan berat badannya. Saudara yang dikasih Tuhan, salah satu dari buah roh yang disebutkan dalam ayat ini adalah penguasaan diri. Dan tidak ada hukum yang menentang penguasaan diri. Artinya tidak ada hal yang melarang kita untuk menahan diri dari sikap emosional yang merugikan diri sendiri atau orang lain, dan berbagai tindakan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Sekarang ini saudara kita sedang diperhadapkan dengan berbagai berita yang menampilkan tidak adanya penguasaan diri. Ada pembunuhan, pertikaian, fitnah dan kata-kata kasar di media sosial, dan berbagai sikap yang menunjukkan tidak adanya kontrol diri yang baik. Penguasaan diri bukan hanya berbicara tentang kemampuan untuk mengatur keinginan makan, tapi ini lebih luas aspeknya, mencakup berbagai hal dalam kehidupan kita. Penguasaan diri merupakan suatu kemampuan untuk mengatur dan menjaga pikiran, perasaan dan perilaku kita agar tetap dalam koridor firman Tuhan ketika kita menghadapi berbagai situasi. Kemampuan ini merupakan paduan dari kekuatan yang diberikan oleh Tuhan dan kesediaan kita untuk bekerja sama dengan kekuatannya untuk menguasai diri kita. Jangan kita beralasan bahwa Tuhan tidak memberikan kita kekuatan atau kuasa untuk menguasai diri sebagai dalih dari sikap kita yang tidak terkontrol. Tuhan sudah memberikan kepada setiap kita kemampuan untuk mengendalikan diri. Hanya tinggal masalahnya adalah apakah kita mau mengikuti dan melangkah selaras dengan apa yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki Roh Kudus di dalam diri kita. Dan salah satu tanda yang ada dalam hidup kita, orang-orang yang percaya, adalah sikap pengendalian diri. Mungkin ada di antara kita yang masih jatuh bangun dalam pengendalian diri, tapi mari terus belajar. Teruslah bangkit ketika kita terjatuh, dan berkomitmenlah yang sungguh untuk menguasai diri kita. Wujud dari penguasaan diri adalah kita mampu untuk, pertama, menjaga pikiran kita agar berkenan kepada Tuhan. Setiap hari ada saja hal-hal yang bisa mempengaruhi pikiran kita. Entah itu disebabkan oleh karena apa yang kita dengar, baca atau lihat. Semuanya itu saudara kita perlu filter dengan firman Tuhan. Kuasai pikiran kita agar kita memikirkan hal-hal yang baik.
Dalam Filipi 4 ayat yang ke-8 tertulis, "Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu." Yang kedua, menjaga perkataan kita. Jangan sembarangan dalam berkata-kata, karena setiap kata akan berdampak balik pada kehidupan kita pribadi. Amsal 18 ayat 21 berkata, "Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya." Dan yang ketiga, menjaga perbuatan kita. Ada banyak godaan yang mencoba membuat kita melakukan dosa dan hal-hal yang tidak baik. Tapi mari kita jaga sikap hidup kita seturut dengan firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 3 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia." Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kuasai diri kita. Terus belajar untuk hidup selaras dengan kehendak Tuhan dalam setiap keadaan. Jangan biarkan kita keluar dari kebenaran firman-Nya. Ikuti selalu tuntunan Roh Kudus yang membawa kita dalam kebenaran dan memampukan kita untuk menguasai diri. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, kami diajar dan diingatkan kembali untuk menguasai diri kami. Tanda bagi orang yang percaya adalah dapat menguasai diri. Engkau ya Tuhan telah memberikan kami Roh Kudus-Mu, dan oleh kuasa Roh Kudus-Mu kami dimampukan untuk menguasai diri. Kami mau menuruti kehendak-Mu Tuhan. Kami tidak mau menuruti keinginan kami sendiri. Kami mau hidup selaras dengan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami mau menguasai diri kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu setiap permohonan doa, agar Tuhan melawat dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu bagi setiap kami. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa, kami alami mujizat Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk selalu hidup dalam penguasaan diri. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.